Shalom, salam sejahtera, pemirsa dimanapun Anda berada. Banyak berkat Tuhan yang sudah kita rasakan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang maha pengasih, penyayang. Dia selalu hadir dalam hidup kita. Dia selalu ingin memberkati kita. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Ada banyak berkat yang kita sudah terima. Ada banyak kuasa, mujizat, dan pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita setia, ketika kita datang, ketika kita berserah, ketika bergantung kepada Tuhan. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini, mari kita saksikan kesaksian bagaimana penyertaan dan kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara kita. Mari kita saksikan. Shalom saudara-saudara, pada kesempatan ini perkenalkan saya Ibu Marceli Berbangun sebagai pimpinan Kepala Panti yang ada di Yayasan Advent Peduli Indonesia yang ada di Medan, beralamat Jalan Air Bersih nomor 98A. Shalom, pada saat ini saya hamba Tuhan menyampaikan sedikit kesaksian tentang bagaimana pengalaman kami bekerja di panti asuhan kita yang sudah sekian tahun, dan banyak pengalaman yang Tuhan berikan kepada kami menunjukkan betapa baiknya Tuhan itu kepada kami beserta seluruh anak-anak yang kami asuh, mulai daripada anak-anak kecil, SD, SMP, SMA, dan juga bahkan yang sudah kuliah. Tetap kita masih akan ada hubungan baik kepada mereka sehingga mereka dapat melanjutkan akan pendidikan sampai kepada jenjang yang lebih tinggi. Dan pada saat ini ada sebuah kisah yang kami sampaikan, di mana di dalam kehidupan sehari-hari di dalam panti asuhan bahwa begitu besar akan kuasa Tuhan yang kami rasakan, di mana kami hidup adalah dari kuasa doa, hidup dari pemberian Allah lewat hamba-hambanya yang begitu baik, yang Tuhan bukakan akan pintu hatinya, sehingga segala kebutuhan yang ada di dalam kebutuhan anak-anak kami, bahkan mulai dari kebutuhan materi sampai segala apapun yang dibutuhkan, selalu Tuhan penuhi. Termasuk salah satu kami sampaikan adalah yang pertama mengenai kebutuhan akan makan ataupun secara kebutuhan manusia, yaitu adalah contoh beras, di mana kami sekarang ini adalah mempunyai anak-anak 40 orang dan ada 2 mahasiswa yang di depan kami. Tetapi di luar itu juga ada di Pematang Siantar, Hesela, anak-anak kita juga yang sedang berkuliah ada 9 orang. Dan bahkan di Imelda juga ada 1 juga perawat yang sedang kuliah, masih mulai tingkat 1. Jadi di sini para pemirsa kami sampaikan bahwa sebetulnya kami tidak mampu di dalam melaksanakan akan segala tugas yang begitu berat dengan kebutuhan yang begitu besar. Tetapi pada saat kami tidak mampu, maka Tuhan selalu kuatkan. Di mana kadang bahwa kebutuhan kami, kebutuhan pokok seperti beras tadi itu tidak selamanya akan langsung Tuhan itu kasih begitu banyak. Tetapi ketika beras, Bapak dan Ibu, saudara pemirsa, bayangkan anak-anak 40 orang, bahkan tambah kami pengasuh 2, maka jumlah 42 orang, beras hanya 10 kilo. Tetapi saya hanya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya tahu Engkau begitu baik, ya. Tuhan tidak akan pernah biarkan kami kekurangan. Ini tinggal segini, tetapi saya yakin dan percaya Tuhan penuhi. Tiba-tiba pada saat itu juga saudara-saudara pemirsa Hope Channel, maka anak-anak saya yang sedang berkuliah di Perguruan Tinggi Advent Surya Nusantara, mereka berada di asrama khusus. Mereka juga membutuhkan akan kebutuhan. Mereka mohon, Ibu, mereka datang ke panti, beras kami habis. Kemudian mereka apa yang katakan? Kami bawa sebagian beras. Kemudian saya sampaikan, oke, pada saat ini kebutuhan
kebetulan beras kita di sini tidak banyak, sedikit, kita berbagi. Sampai saya katakan kita takar. Tetapi kebetulan datang bapak, suami saya bapak karo-karo, maka dikatakan jangan pernah berikan seperti itu kepada anak, berikan yang terbaik, kasih semua. Sehingga pada saat itu saya yakin dan percaya beras yang sedikit saya kasih kepada anak tersebut. Kemudian begitu dia berangkat, maka apa yang terjadi? Tuhan kasih, datang juga beras 20 kilo, sehingga bagaimana? Kebutuhan anak-anak di panti selalu bagaimana? Terpenuhi. Kemudian seterusnya juga, dan pada saat itu juga ada undangan dari bidan, yaitu ada persatuan bidan di Medan ini. Dia katakan ada undangan untuk tutup tahun Natalan. Tetapi pada saat itu karena kebetulan kami ada di Elisa ada pemilihan daripada untuk pegawai jemaat tahun 2022, maka saya nggak bawa handphone, saya tidak aktifkan handphone saya. Tetapi kata ini dia katakan karena ibu nggak angkat-angkat telepon, maka kami dia katakan kita batal, nggak jadi ibu ke undangan kami, mungkin di lain waktu. Memang pada saat itu saya katakan terima kasih Bu, tidak apa-apa. Tapi saya rasa ada rasa kecewa. Tuhan, kenapa ini terjadi? Tetapi hanya saya berdoa. Saya yakin Tuhan akan pasti jawab. Tuhan pasti berikan yang terbaik. Betul saudara-saudara. Tidak lama setelah beberapa hari kemudian ada datang saudara kita juga dari Dr. Mansur. Kemudian apa dia katakan? Kami bawa ini ada beras yang disampaikan dari saudara kita, yaitu klien daripada bapak itu, orang kita Buddha. Dia katakan berapa jumlah anak. Kemudian kami sampaikan kami semua 42 sama pengurus. Maka bapak itu katakan kami berikan beras sekarang 400 kilo. Maka pada saat itu saudara, terpujilah nama Tuhan. Segala kebutuhan apapun yang kita minta, maka Tuhan katakan kalau kamu minta kepada aku apa yang kamu butuhkan dan percaya, maka Tuhan akan jawab. Jadi kebutuhan apapun yang kita butuhkan pada saat ini, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu penuhi. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan begitu baik, Tuhan begitu ajaib, Tuhan begitu penuh kasih sayang kepada kita, sehingga kita selalu begitu berharga di mata Tuhan. Kita yang kadang kurang pandai meminta kepada Tuhan, kita yang kadang kurang percaya kepada Tuhan, sehingga kadang dua-dua kita mungkin kurang bagaimana Tuhan jawab. Tetapi pada saat ini apa yang kami rasakan, bahwa Tuhan itu begitu baik, Tuhan itu begitu ajaib. Biarlah pengalaman yang kami sampaikan ini sedikit kepada seluruh pendengar, biarlah termulia nama Tuhan lewat pengalaman yang kami sampaikan. Semoga apa yang kami rasakan akan menjadi pengalaman daripada saudara-saudara sekalian dimanapun berada, sehingga kita akan semakin baik di hadapan Tuhan. Kami menyampaikan satu pengalaman lagi, yaitu adalah di mana anak kami yang mau masuk kuliah, di mana pada saat itu kami membutuhkan uang untuk pendaftaran 4 juta. Tetapi saudara-saudara, kami tidak ada punya uang sebesar 4 juta untuk biaya pendaftaran masuk ke perawatan di Imelda Medan. Tetapi saya yakin dan percaya, saya berdoa, Tuhan, kami butuh biaya untuk sekian, untuk anak yang mau masuk akan jurusan keperawatan. Bapak, ini semua adalah akan menjadi suatu sukacita kepada kami apabila anak ini akan berhasil kelak. Saya sampaikan dalam doa, saya tunggu jawaban doa sampai sekian hari, dan sampai pada hari anak itu adalah hari untuk pendaftaran terakhir besoknya, maka doa pun dijawab. Apa yang Tuhan berikan pada saat itu, ada anak kita yang sudah bekerja sebagai perawat di Jepang. Dia katakan, Ibu, saya hanya bisa bantu adik itu 2 juta. Saya bersyukur. Kemudian setelah kami selesai pada saat itu juga berbicara, maka saya juga mendapatkan telepon daripada anak juga yang sudah tamat dari YAPI. Dia katakan, Ibu, apa kabar? Saya sangat rindu kepada ibu dan bapak dan adik-adik semua. Saya ada sedikit, saya nggak sempat singgah ke YAPI. Saya hanya bisa berikan uang 1 juta rupiah. Puji Tuhan, pada saat itu terkumpullah dana 3 juta, yang kami butuhkan 4 juta. Dan hanya kami tambahi dari kas daripada YAPI 1 juta. Sehingga pas pada saat dana itu mau masuk daftar
ke perguruan tinggi, yaitu ada di Imelda, anak itu bisa didaftarkan sehingga anak itu bisa kuliah. Ini semua adalah bukan karena kekuatan kami. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu ajaib kepada kita semua umat-umatnya. Kepada Bapak dan Ibu juga, jangan pernah ragu untuk memohon apapun yang Bapak Ibu butuhkan. Tuhan kita baik, Dia pasti akan jawab. Inilah yang bisa kami sampaikan, kisah sedikit pengalaman kami bekerja di panti asuhan kita, YAPI Medan. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian yang sungguh luar biasa. Oleh karena itu, bila mana kita ingin mengalami berkat, kasih, dan mujizat dan kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, datanglah kepada Tuhan. Turutilah perintahnya, berserah dan bergantunglah padanya. Andalkan diri kita kepada Tuhan. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, apabila Anda ingin didoakan secara khusus, hubungi nomor telepon yang ada di bawah ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.